Shalom buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita? Ada semangat hari ini? Amin. Haleluya. Ada masalah? Amin. Banyak. Iya. Setiap kita memiliki masalah, amin. Namun kita percaya Yesuslah yang menjadi jawabannya, amin. Terjadilah atas hidup.
Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saking luar biasanya suaranya pun hampir tidak ada, begitu ya kan? Apa kabar? Di ruangan ini ada ratusan orang, tapi suaranya seperti hampir tidak ada orang. Yang jelas kalau ditanya apa kabar, pasti jawabannya selalu luar biasa. Biasa di luar katanya. Ada juga memang beberapa yang biasa di luar. Begini, dalam perjalanan hidup ini akan banyak hal yang selalu kita temukan. Dan saya sering bilang bahwa ikut Tuhan itu gak laku hanya modal cakap. Bilang sama sebelahnya, gak laku modal cakap kawan. Dan kalau semua kita tanya di ruangan ini, Anda orang percaya, semua pasti jawab ya. Anda orang yang beriman, semua pasti bilang ya. Waktu Anda bilang Anda orang percaya dan Anda orang beriman, dengar baik-baik, suatu saat Anda pasti akan diuji. Amin. Dan untuk mengetahui bagus tidaknya sesuatu barang, itu biasanya pasti diuji. Untuk mengetahui bermutu tidaknya sesuatu, biasanya akan diketahui setelah melalui tes atau ujian. Dan biasanya sesuatu yang diuji akan mengalami peningkatan mutu. Sesuatu yang diuji akan selalu mengalami peningkatan mutu. Emas biasa diuji. Untuk apa? Supaya kemurniannya, kadar emasnya itu lebih bernilai. Dan murid yang ikut di sekolah biasanya akan juga mengikuti yang namanya ujian. Untuk apa? Supaya kelihatan sejauh mana sebenarnya mutu dari si anak tersebut. Dan biasanya kalau murid-murid itu ikut ujian dengan sebuah harapan dia akan bisa naik tingkat. Sesudah naik tingkat akhirnya ikut ujian lagi dan bisa lulus. Ketika lulus dia punya keahlian tertentu. Dan dengar baik-baik, orang yang percaya juga pasti akan mengalami yang namanya ujian. Dan ternyata firman Tuhan bilang bukan hanya orang percaya yang akan mengalami ujian, tetapi orang fasik juga akan mengalami yang namanya ujian. Orang benar dan orang fasik ternyata sama-sama diuji oleh Tuhan. Sebagai orang yang mengaku anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, suatu saat kepercayaanmu akan diuji oleh Tuhan. Dan ketika ujian datang, disitulah kelihatan siapa kita sebenarnya. Sekali lagi, ikut Tuhan gak laku modal cakap, gak laku hanya modal. Anda dan saya suatu saat pasti akan diuji. Orang-orang yang sudah punya pasangan, saya yakin waktu pasangan Anda menyatakan cinta kepada Anda, Anda pasti nggak hanya langsung percaya begitu aja. Pasti akan Anda uji. Dan kalau ternyata dia nggak cinta, hanya modal cakap, apa tindakan kita? Tadingkan darah misi daiban. Apa maksudnya itu?
Tading hon lului na asing. Nagateng songonawon. Begitu kan? Yuk, enggak ada yang bilang iya. Yalah kalian yang ganteng lah. Orang benar dan orang fasik ternyata akan sama-sama diuji oleh Tuhan. Yuk buka satu ayat, Mazmur 11 ayat 5, bagian A-nya saja. Mazmur 11 ayat yang kelima. Bagian A-nya saja. 1, 2, 3 baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Stop. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ternyata dalam hidup ini ada dua jenis orang. Yang pertama orang benar, dan yang satu lagi adalah orang fasik. Dan ternyata baik orang benar dan orang fasik akan sama-sama diuji oleh Tuhan. Dan mari kita lihat ujian terhadap dua golongan orang ini. Lalu kita evaluasi bagian yang manakah sebenarnya kita berada, kelompok yang mana sebenarnya kita. Dan bukan saya yang menentukan, firman Tuhanlah yang akan menentukan di kelompok orang yang mana sebenarnya kita ini. Di mana posisimu ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh pembicaranya. Orang fasik dan orang benar akan diuji oleh Tuhan. Sekali lagi maaf, firman Tuhan yang bilang Tuhan yang menguji orang benar dan Tuhan yang akan menguji orang fasik. Artinya sama-sama akan diuji kawan. Artinya situasi boleh sama, masalah boleh sama, pergumulannya boleh sama, tetapi kualitasnya berbeda. Kita bisa saja setiap minggu berada di ruangan ini sama-sama nyanyikan lagu yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, tapi kualitasnya berbeda. Dan Tuhan ingin tahu mana itu orang benar dan yang mana itu orang fasik. Makanya Tuhan berikan sebuah ujian, dan dari ujian itulah akan terlihat hasilnya. Hasilnya lah yang akan menentukan siapa Anda dan saya sebenarnya. Itu sebabnya Yesus bilang, dan Yesus katakan ketika ada lalang dan gandum tumbuh secara bersamaan, murid-murid Yesus bilang sama Yesus seperti ini, cabut aja lalang itu supaya tidak mengganggu gandum itu. Tapi Yesus bilang, biarkan saja lalang dan gandum itu tumbuh secara bersamaan. Nanti kalau dicabut lalangnya, gandumnya juga bisa ikut tercabut. Kalau dicabut lalangnya, akan mengganggu gandum-gandum itu. Dan Yesus bilang begini, kalau nanti sudah tumbuh bersama, waktu mereka udah besar bersama, di situ akan bisa terlihat siapa mereka. Tuhan juga sedang biarkan kita semua ini tumbuh secara bersama-sama, makin besar secara bersama-sama. Tetapi Yesus mau lihat, dan Yesus bilang, gandum itu yang membedakan gandum dan lalang itu, gandum itu nantinya akan berbuah, tetapi lalang itu tidak lain hanya rumput belaka saja. Rumput yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi gandum pasti akan menghasilkan buah. Amin. Tanya sebelahnya, kau gandum atau lalang? Bilang. Apa katanya? Tanya dulu sekali lagi, kau gandum atau lalang? Bilang dulu. Apa katanya? Biar firman Tuhan yang menentukan.
Amin. Dengar semuanya. Orang benar dan orang fasik akan sama-sama. Orang benar dan orang fasik akan sama-sama. Yang baru saja dibaptis, kau akan. Kau yang belum dibaptis juga akan. Kau yang sudah lama dibaptis pun akan. Kau yang sudah melayani Tuhan pun akan. Aku pendeta pun pasti akan. Semua kita pasti akan diuji oleh Tuhan. Mau Anda pintar, bodoh, miskin, kaya, ganteng, jelek, semua pasti akan diuji oleh Tuhan. Ternyata orang benar dan orang fasik sama-sama Tuhan uji. Tetapi ada satu hal yang sepertinya agak-agak. Yuk coba buka dulu Matius 3 ayat 10. Yang pertama saya mau berbicara tentang orang fasik. Apa ujian terhadap orang fasik? Ujian tentang orang fasik. Tahu orang fasik? Tahu? Kalau sudah tahu nggak saya bilang lagi nih. Tahu apa itu orang fasik? Orang fasik itu bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Mohon maaf ya. Orang fasik itu bukan orang yang nggak datang beribadah. Orang fasik itu orang yang kenal Tuhan, orang yang datang beribadah, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tak mau melakukan firman Tuhan. Dia mengabaikan kebenaran prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan itu dalam kehidupannya. Itulah orang fasik. Sekali lagi tanya, kau lalak atau gandum? Bilang dulu. Coba ada jawabannya, mesti. Mulai ragu-ragu ya. Biarkan firman Tuhan yang menentukan. Ada orang benar dan ada orang di dalam satu komunitas yang sama. Ternyata orang benar dan orang fasik itu ada di dalam satu komunitas yang sama. Sekali lagi maaf nih, sekarang ini di gereja ini juga boleh jujur ya? Boleh? Atau yang enak di telinga aja aku sampaikan? Hah? Yang mana kalian pilih? Mau yang enak di telinga aku sampaikan atau yang sejujur-jujurnya? Biar ku gas ini. Ku gas? Mohon maaf ya, di ruangan ini juga ada orang benar dan ada orang fasik. Di dalam satu komunitas kawan, komunitas yang sama, ada orang benar dan ada orang fasik, dan dua-duanya akan mengalami ujian. Sekali lagi, orang fasik tahu kebenaran tapi tak mau lakukan. Sudah tahu waktu ibadah main HP nggak bagus, tapi terus main HP. Sudah tahu merokok nggak bagus, tapi terus. Baca dulu, mana tadi? Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mau? Ketika ujian datang kepada orang fasik, satu hal cuman yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Supaya ia bertobat. Jadi ujian yang datang terhadap orang fasik adalah supaya ia bertobat. Jangan sampai jangan sampai dibuang ke dalam. Makanya siang hari ini saya mau ajak kita semua, kalau kita sudah tahu kebenaran, tahu firman, mari berusaha sama-sama lakukan meskipun kelihatannya sulit. Tapi kita berusaha terus untuk melakukan. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, bangun lagi. Seberapa banyak kita jatuh, sekian kali juga kita bangun. Amin. Ternyata ada tujuan dan maksud Tuhan untuk menguji orang fasik supaya ia bertobat. Bilang sama sebelahnya, bertobat kawan.
Dan kalau ternyata ia tidak bertobat, firman Tuhan bilang dia akan dipotong dan dia akan dibuang ke dalam api. Tuhan menguji orang fasik supaya ia bertobat. Dan saya mau bilang, ada kalanya kita juga bisa berlaku seperti orang fasik, dan ada kalanya kita juga bisa berlaku seperti orang benar dalam satu pribadi. Terkadang kita ini kelihatannya seperti satu orang tapi punya dua kepribadian. Dan waktu kita berlaku fasik, Tuhan uji kita. Dan setiap orang yang peka terhadap ujian Tuhan, dia akan segera sadar dan bertobat. Ternyata aku harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa mesti Tuhan potong? Ternyata kalau itu tetap dibiarkan, dengar ya, kalau itu tetap dibiarkan akan menghalangi pertumbuhan orang benar. Makanya firman Tuhan bilang, udah ada kapak yang disediakan, dan setiap orang yang gak bisa menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kenapa itu harus dilakukan? Ternyata kalau dibiarkan, itu akan mengganggu pertumbuhan orang-orang yang benar. Supaya orang benar itu bisa terus tetap berbuah. Tetapi kalau orang fasik sudah didatangi Tuhan dengan ujian dan enggak mau bertobat, langkah selanjutnya yang Tuhan buat, potong dia, bersihkan dia, singkirkan dia, buang dia. Daripada dia menghambat pertumbuhan orang-orang yang, daripada dia menghambat pertumbuhan ranting-ranting yang berbuah itu tadi, lebih bagus dia dipotong. Potong dia, potong, kerat dia. Itu yang Yesus katakan, yang di Matius 3 ayat 10 itu. Jadi masing-masing kita harus sadari sekarang ini, kita bukan anak-anak lagi. Saya mau bilang, kita ini udah bertahun-tahun ikut Tuhan. Ada yang udah puluhan tahun pun kita nggak cocok lagi minum susu, mencret nanti kawan. Makan bubur pun nggak cocok lagi kita. Kita harus makan makanan keras. Kita harus sadari ini. Kalau kita ditegur Tuhan dengan ujian, kita juga nggak mau, ternyata kita juga nggak mau bertobat, kita akan dipotong. Jadi pertama, Tuhan menguji orang fasik untuk apa? Halo, untuk apa? Sebenarnya kalian dengarkan atau enggak? Tuhan menguji orang fasik supaya apa? Supaya bertobat. Jadi kadangkala itu Tuhan datang kayak mana gitu ya? Kadangkala Tuhan datang seperti apa? Seperti bom, boom gitu ya kan? Ditembaki kita, dibombardirnya kita, seperti rudal-rudal yang waktu siapa perang? Soviet sama Ukraina, ditembakkan semua rudal-rudal ke Ukraina, dibombardir secara luar biasa. Saya mau bilang, kalau itu yang sedang Anda alami, jangan keraskan hati, sadar dan bertobatlah. Amin. Halo. Amin. Kalau ujian datang, persoalan datang, silih berganti dalam hidupmu, gak berhenti, terus menerus terjadi, berarti ada rencana Tuhan yang ingin sedang dinyatakan dalam hidupmu. Ujian sedang kau alami, dan kalau kau gak peka terhadap ujian itu, gak mau bertobat, Tuhan buang, Tuhan potong. Dengar baik-baik, kalau ternyata Anda sedang dalam keadaan seperti yang saya katakan tadi dan tidak mau meresponi tentang ujian Tuhan supaya bertobat, mohon maaf sekali lagi, firman Tuhan yang katakan, firman Tuhan yang bilang dipotong supaya ranting yang berbuah itu bisa terus berbuah lebih banyak.
Kadangkala kita sulit berbuah karena ini masih ada kefasikan di dalam kehidupan kita. Masih ada kefasikan yang menghalangi kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, sangat penting untuk kita sadari, kefasikan itu menghambat pertumbuhan kita. Maka kalau ujian-ujian sedang didatangkan oleh Tuhan, mari cepat-cepat sadar dan bertobat. Amin. Amin. Ada waktunya memang kita jadi orang benar, ada waktunya kita bisa jadi orang fasik. Kapan kita jadi orang fasik? Kadangkala kita merasa, aku ini bisanya, apapun bisa aku kerjakan, tanpa Tuhan pun aku bisa. Atau bahkan mungkin dengan sengaja jauh dari Tuhan. Tuhan kembalikan kita melalui yang namanya ujian. Sekali lagi, bagi orang fasik, ujian itu datang dengan sebuah tujuan supaya ia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, waduh, mengerikan kawan. Catat ini ya, 1 Korintus 5 ayat 5, baca nanti. Gak usah kita bahas ya, catat aja nanti baca di rumah. 1 Korintus 5 ayat 5. Saya terkadang juga bingung melihat orang udah dikotbahi seperti apapun, kadang nggak juga berubah. Kadang saya bingung, kefasikan seperti apa sih sebenarnya yang ada dalam kehidupannya. Udah dikotbahi nggak mau dengar. Ateiku J katanya, atem J. Udah dikunjungi pun nggak mau juga datang kepada Tuhan. Udah persoalan silih berganti pun enggak juga sadar. Permasalahan bertubi-tubi datang dalam kehidupannya pun enggak juga sadar. Mujizat terjadi pun dalam hidupnya enggak juga sadar. Itu yang Tuhan katakan 1 Korintus 5 ayat 5. Serahkan dia sama khotbah. Itu kan berisi sesuatu yang menyampaikan pesan Tuhan. Gimana kira-kira? Pahit ini ya. Halo, gimana? Masih termakan kalian ya? Satu Korintus 5 ayat 5 bilang serahkan dia sama iblis. Mending kalau dia diserahkan ke gereja, masih bisa kita. Ini firman Tuhan bilang serahkan dia sama udah ditampilkannya, tengok. Orang itu firman Tuhan bilang orang itu gak tahu lagi lah aku. Maksudnya itu tadi, udah pun dikasih ujian tapi enggak juga sadar, enggak juga membuat kita supaya bertobat. Dan kita ternyata masih terus mengeraskan hati dan enggak mau juga bertobat. Itu yang firman Tuhan bilang. Udah potong aja dia, udah lempar aja ke dalam api. Jangan sampai dia menghambat pertumbuhan cabang-cabang yang lain. Karena firman Tuhan di Yohanes bilang, setiap cabang yang berbuah akan setiap cabang yang berbuah akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia bisa berbuah lebih. Gini, cakap sehari-harinya dibersihkan itu kan. Kalau cakap sehari-harinya aku bilang gini, dicampakkan kita kawan. Pernah dicampakkan? Enggak enak, sakit kali rasanya. Itu masih manusia yang mencampakkan, apalagi kalau Tuhan. Yuk mari kita mulai mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita ini sebenarnya ada di posisi yang mana? Kalau kita di posisi orang fasik, yuk cepat-cepat kita bertobat. Ternyata ujian Tuhan kepada orang fasik supaya bertobat. Tahu bertobat kan? Balik arah.
tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang salah. Sekali lagi, ujian Tuhan terhadap orang fasik supaya bertobat. Sebentar lagi ini, aku persingkat-singkatnya udah. Itu yang pertama. Tapi ternyata firman Tuhan bilang bukan hanya orang fasik, orang benar juga akan diuji. Sekarang giliran tuh orang benar. Kenapa sih kalau orang benar itu juga diuji oleh Tuhan? Apa sih tujuannya orang benar itu diuji oleh Tuhan? Ternyata Tuhan menguji orang benar supaya kita semakin dewasa. Amin. Dengar, waktu ujian datang kepada orang benar supaya kita semakin dewasa. Karena orang-orang yang dewasa punya daya tahan yang lebih kuat daripada anak-anak. Kalau hidupmu sudah benar, aku sudah setia ikut Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan, ternyata ada terus pergumulan dalam hidupku. Saya mau bilang, Anda sedang diuji oleh Tuhan, dan tujuan Tuhan supaya Anda semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Semakin dewasa dan terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena orang-orang dewasalah yang bisa kuat tetap bertahan untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah dalam hidup ini. Amin. Ujian Tuhan terhadap orang benar untuk mendewasakan kita. Yuk ayat terakhir, coba buka Matius 15 ayat 26 sampai 28. Sambil saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Matius 15 ayat 26 sampai 28. Maaf ya, sekali lagi Matius 15 ayat 26 sampai 28. Saya baca ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sama-sama, 1, 2, 3 ya. Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ujian untuk orang benar, kalau yang pertama tadi supaya kita semakin bertambah dewasa. Ternyata yang kedua, Tuhan lakukan ujian kepada orang benar supaya memperbesar iman kita kepada Tuhan. Karena iman kita menentukan apa yang akan kita terima dalam hidup ini. Kalau iman kita kecil, maka yang diproduksi adalah sesuatu yang kecil. Tapi kalau iman kita besar, maka yang diproduksi itu adalah sesuatu yang besar. Amin. Tuhan bilang sama perempuan ini, nggak pantas ngasih remah-remah itu sama, nggak pantas ngasih makanan itu sama anjing. Tetapi respon si wanita itu berbeda. Dia bilang, memang benar Tuhan, nggak pantas diberikan sama aku. Tapi anjing itu juga makan dari remah-remah meja tuannya. Saya mau bilang, itu waktu dia menghadapi masalah dan persoalan seperti itu, imannya meresponi secara benar. Saya juga mau bilang, sampaikan kepada kita, sebesar apapun masalah dalam hidupmu, imanilah dan responi itu dengan benar. Dan firman Yesus bilang, ayat yang ke-28 tadi Yesus bilang, apa Yesus bilang? Apa Yesus bilang? Besar imanmu bu. Kalau ternyata besar imanmu, udahlah, apa yang kau kehendaki terjadi seperti yang kau mau. Itu yang Tuhan bilang. Seberapa besar imanmu, itulah yang menentukan seberapa besar yang akan kau terima dari Tuhan. Sesuatu yang besar hanya bisa diterima dengan iman yang besar. Amin. Ternyata ujian yang Tuhan berikan kepada orang benar, selain itu mendewasakan,
juga Tuhan ingin supaya kapasitas iman kita ini semakin besar. Bukan biasa-biasa aja, semakin besar. Kalau dilihat dari umur gereja kita ini, seharusnya kita sudah semakin besar. Kita sudah semakin bertumbuh besar di dalam Tuhan. Makanya siang hari ini saya mau ajak, ketika ada ujian, ketika ada persoalan, miliki iman yang besar supaya Tuhan kerjakan sesuatu yang besar. Amin. Orang-orang benar, saya yakin dan percaya. Di sini bukan hanya ada orang fasik, tetapi juga ada orang-orang benar. Orang-orang benar, dengar ini. Ketika ujian datang dalam hidupmu, itu artinya Tuhan sedang ingin memperbesar kapasitas imanmu. Responi itu dengan benar, dan sesuatu yang besar pasti Tuhan sediakan dalam hidupmu. Amin. Amin. Kalau mungkin Tuhan datang di tengah kesukaran, bukan berarti Tuhan biarkan hidupmu. Bukan berarti Tuhan tinggalkan hidupmu. Bukan berarti Dia tidak pedulikan dirimu. Tapi Dia ingin sedang memperbesar kapasitas imanmu. Dia ingin lihat anakku ini akan semakin besar imannya di dalamku. Dan sesuatu yang besar bisa kita terima di dalam Tuhan. Amin. Sengaja Tuhan buat ujian supaya iman kita semakin besar. Dengar, kalau ujian itu datang dan kelihatannya ujian itu semakin besar, saya mau bilang, hanya orang-orang yang punya iman yang besar yang akan melihat hal-hal yang besar. Karena hanya orang yang punya iman yang besar yang dapat taklukkan dunia ini, yang dapat menaklukkan dunia ini. Bukan uangmu, bukan hartamu, bukan pendidikanmu, bukan jabatanmu, tetapi yang bisa menaklukkan dunia ini. Ketika kau punya iman yang besar, miliki iman yang besar, karena hanya itu yang bisa mengalahkan dunia ini, kawan. Bukan hal-hal yang lain. Rubah paradigmamu. Hari ini saya ajak kita semua rubah paradigma kita. Yang mungkin ketika menghadapi ujian, kita punya pikiran yang lain-lain. Hari ini rubah paradigmamu. Kalau kau sudah hidup benar di hadapan Tuhan, ujian itu datang, berarti Tuhan ingin mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang luar biasa. Supaya imanmu semakin besar, supaya imanku semakin besar, semakin besar. Sengaja Tuhan buat ujian supaya semakin besar, karena hanya orang-orang yang punya iman yang besar yang bisa kalahkan semua persoalan. Saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Mungkin di hatimu terkadang bertanya-tanya, kenapa aku harus alami ini? Kenapa aku harus mengalami hal-hal yang seperti ini? Mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang sama sekali tidak kuharapkan dalam hidupku. Aku udah rajin ibadah. Mungkin kau berkata, aku sudah lakukan firman Tuhan, aku sudah taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan aku banyak berkorban untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi selalu saja ada masalah dalam hidupku yang terkadang membuatmu berpikiran lain. Dengar, Tuhan tidak tinggalkanmu. Jangan berpikir Tuhan sedang marah padamu. Dengar baik-baik. Kalau Anda sudah setia kepada Tuhan, tapi tetap ada banyak persoalan dalam hidupmu, dengar, itu artinya Tuhan sedang mendewasakanmu. Itu artinya Tuhan sedang ingin memproses imanmu. Iman yang besar akan memproduksi hal-hal yang besar. Teruslah, saya mau bilang, teruslah tetap setia kepada Tuhan. Teruslah tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu semua karena seizinnya Tuhan. Siang hari ini ubah cara berpikirmu. Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau nikmati setiap ujian yang kau berikan kepadaku. Aku mau selami apa rencanamu
dalam setiap ujian yang kau berikan kepadaku. Aku yakin dan percaya Tuhan, ada sebuah rencana indah yang telah kau siapkan. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi, itu semua untuk kebaikanmu. Dia tak pernah ingin menyakitimu. Oleh sebab itu, responi dengan benar setiap ujian-ujian yang Tuhan beri.